ini diresmikan Bu Wali Kota tanggal 16 Juli tahun 2013. Nah, kalau dari sekian banyak penghuni ada cerita unik itu, katanya ada yang sematang kara. Ada, Itu Ibu gimana? Anjani. Bu, senang nggak di sini? Ya, saya cukup senang. Cukup senang. Sudah berapa lama Ibu Anjani di sini? Sama di Kepote 2 tahun jalan di 2 tahun, ini 2 tahun. Senang juga ada tempat makan dikasih. Tapi saya pikirannya enggak punya siapa-siapa. Oke. Semoga Tuhan menolong padaku. Bisa tahu semalamnya, sesiangnya di sini juga enggak punya siapa-siapa. Aku menyerahkan pada Gusti Allah. Saya banyak terima kasih menampung di sini. Oke. Dikasih makan, dikasih mandi, tidur. Juga saya berdoa sama Tuhan. Iya. Gitu. Masa sudah punya siapa-siapa. Kebetulan Ibu Mbah Anjani sudah hadir di sini, Bu Risma. Kita ngobrol dengan Mbak Anjani, Monggo. boleh? Nah, Mbah Anjani mau bicara apa ke Ibu Wali? Saya tidak punya siapa-siapa, mau berdiri kampung, kehabisan famili juga, anak juga. Jadi saya selalu kerja ikut orang, itu jadi pembantu itu. Lantas gitu saya kena kecelakaan, nggak bisa jalan. Terus saya nggak bisa kerja, saya masuk di pantai Jompo. Gitu. Sudah enggak usah mikir keluarganya. Ini semua keluarga termasuk saya. Nggih, nggih. Mbah, Iya. katanya ada mau kasih sesuatu juga. Iya. Apa? Boleh? Itu mainan itu. Hasil karyanya Mbak. Keterampilan. Oh, nggih, keterampilan. Ini saya yang buat. Terima kasih. Nggih. Ini Mbaknya yang buat. Iya. Iya. Oh iya. Baik. Oh ada ininya. Ada prosesnya. Untuk prosesnya. Atur nuwun ya, Mbak. Mbak, makasih Mbak. Kita kembali lagi ke sana ya Ibu. Boleh dibawa kok. Ya, dibawa aja. Ini Ibu ini kan bisa dibilang dari kecil besar di Jawa Timur terus ya Bu Iya, ya. Sampai kuliah semua juga di Jawa Timur juga ya. Bahkan ini mungkin Ibu salah satunya adalah menulis skripsi juga tentang lokalisasi ya Bu. Ini skripsi Ibu tidak terlupakan untuk yang satu ini loh Bu. Iya. Iya, katanya. Oh ya. Untuk Bapak ini nih. Ini Profesor Johan Silas. Ya. Boleh diperkenalkan Ibu, Prof ini siapanya Ibu dan lain-lain, berapa tahun nggak ketemu. Prof Johan Silas ini dulu yang saya ikut kerja, sebetulnya bukan karena orang tua saya tidak mampu, tapi memang saya pengen cari pengalaman, jadi saya mahasiswa. Prof ini suka bantu ngerjakan di tata kota sini, jadi di pemerintah kota, makanya saya nggak asing di sini. Nah kemudian saya kalau libur ikut kerja, ngerjakan, waktu itu ada program KIP, Kampung Improvement Program itu, nah saya ikut bantu survei. Suatu saat survei, saya nggak tahu Prof lupa apa enggak, survei di daerah, saya tidak mau ngomong Kuta Jaya situ. Nah, Prof lagi ngomong-ngomong sama warga, saya survei biasa, saya suka, memang tadi saya sampaikan suka aneh-aneh gitu. Saya ke tempat lain sendiri, terus saya ditawar orang, saya lari. Prof, saya bilang gitu. Prof, makanya tuh saya dimarahin, makanya saya bilang gitu, jangan misah sendiri. Katanya Ditawar gitu. Nah, terus saya saat itu pada tugas akhir nyarankan, coba kamu desain itu kawasan perumahan Dupak gitu. Terus saya coba cari site-nya, lokasinya di Dupak Bangunsari. Saya nunggui tiap sore saya datang ke situ, kurang lebih selama 1 bulan. Saya pengen tahu suasananya kalau malam, kalau sore juga pagi. Nah beliaunya ini sebetulnya yang uji saya. Nah
saat saya saat saya diserang sama apa namanya penguji lainnya, beliaunya yang bantuin gitu. Enggak, maksudnya tuh begini kata. Iya Prof, waktu itu Prof malah justru bantu gitu. Tapi ini Ceritanya nakal. agak beda gitu ya. Jadi yang dilakukan oleh Bu Risma ini suatu pendekatan baru di mana kita merancang rumah susun, tapi kita bicara dulu dengan calon penghuninya. Biasanya kan kalau arsitektur Bikin pinter aja dia, gitu ya. bikin terus orangnya dimasukin Ya. gitu. Ini beda. Nah, pendekatan seperti ini tidak biasa gitu, sehingga bagi beberapa dosen tuh aneh gitu. Ya tentunya saya harus menjelaskan kan, dan ternyata memang ini selalu menjadi model, sehingga diikuti di Semarang, di Bandung, di Jakarta. Gitu. Jadi artinya kalau kita membuat rumah susun, kita mesti tahu dulu siapa yang akan menghuni gitu. Tapi ada sisi yang lain gitu yang saya ingat dengan Bu Risma ini ya, adalah bahwa sebetulnya itu agak bandel gitu ya. Bukan agak emang Karena ya. daerah yang disurvei itu tadi adalah sebagian lokalisasi. Dia maksa ngajak temannya, dia akan survei nyiapkan untuk pembangunan rumah susun itu. Saya pikir-pikir nekat juga ini ya, perempuan lagi, waduh. Dan kemudian hasil survei itulah kemudian dipakai sebagai tesisnya Bu Risma. Jadi ini yang pertama sebenarnya di Indonesia di mana kita merancang bangunan rumah susun, tapi penghuninya yang menentukan saya ingin seperti apa begitu. Jadi urusan belusuan masuk ke tempat-tempat begitu udah biasa. Begitu. Iya. Jadi rupanya dibawa terus sampai sekarang. Kita lanjutkan lagi ya Bu ya. Terima Kami harus kasih. jeda dulu. Saat lagi kami kembali. Jarang-jarang loh kandidat minta tidak terpilih itu. Biasanya kandidat di mana-mana ingin menang. Ya, karena saya tahu bahwa itu pasti akan berat.